Sebagus apa sih Converse Chuck Taylor 70s Low? Kita cari tahu sekarang. Guys, kalian pasti udah tahu banget sepatu ini. Sepatu sejuta umat, warga Indonesia pasti pernah kenal sepatu ini, bahkan mungkin pernah jadi sepatu sekolah kalian. Atau sepatu kalian buat temenin kemana-mana lah, mulai dari ngampus, ngedate, sampai mungkin pas awal-awal kerja. Atau bahkan mungkin sampai sekarang buat tim penggemar Converse buluk. Nah, yang jadi pertanyaan, sebagus apa sih sepatu ini di tengah gempuran sepatu-sepatu baru yang jauh lebih nyaman, jauh lebih keren, bahkan jauh lebih murah dengan kenyamanan tingkat tinggi kayak beberapa lokal yang udah kita bedah belakangan ini. Sebelum dibedah, gue pengen bahas dulu sedikit tentang stylenya, karena style Converse ini bener-bener klasik. Siapa yang nggak kenal bentuk Converse kayak begini ya? Mulai dari ujungnya yang ya karet kayak gini, bahan kanvasnya, eyeletnya yang kayak begini, sampai dengan foxing-foxingnya ya yang kayak gini lah. Rasa-rasanya udah nggak ada yang nggak kenal. Bahkan saking terkenalnya, brand lokal pun banyak yang tanda kutip menjiplak estetika dari Converse ini. Ya nggak jelek juga sih, dan nggak salah juga sih kalau gue pikir, karena ini udah bisa dibilang siluet sepatu klasik. Gue pribadi jujur suka banget sama estetikanya Converse, terutama kalau gue sih mungkin bukan bukan Chuck Taylor ya, tapi gue tim Jack Purcell. Tapi kalau disuruh ngeliat gitu, menikmati estetikanya kayak gini, gue masih ngerasa ini barang yang keren. Tapi ya di umur 30-an ini gue mikir 2 kali 3 kali sih buat masih pakai Converse dengan style kayak gini. Gue pribadi akan nyari Converse Pro Leather misalnya, atau Jack Purcell, karena ya menurut gue mungkin lebih cocok sama umur gue sendiri, atau ya beberapa alternatif yang lain lah. Nah, sedangkan kalau gue masih umur-umur 17-18 atau masih umur 20-an, gue pasti gak pakai mikir sih, langsung ambil aja sepatu ini. Karena jujur, gue bukan tim Converse buluk, gue tim Converse kondisi bagus, apalagi ya Converse modern. Gue lebih suka Converse modern daripada Converse yang lama. Dan menurut gue, Converse modern itu jauh lebih nyaman dibanding sebelum-sebelumnya. Kok bisa? Nah, gue punya beberapa cerita nanti. Yang penting sekarang langsung aja kita gas bedah sepatunya. Ih, gampang. Karetnya kuat juga loh. Ayo lagi, dikit lagi. Nah, cuman ini yang insole sampai dipotong. Dan ini dia Converse Chuck Taylor. Oke, pertama gue bakal bahas uppernya dulu. Secara upper, jujur gak ada yang spesial banget. Ini cuma bahan kanvas biasa dengan jahitan obras. Ya, yang gak terlalu spesial-spesial amat lah. Dan di sini buat kalian yang belum ngeh, kanvasnya itu ada 2 lapis, buat di luarnya dan buat liningnya. Sama-sama bahannya kanvas, luar dalam kalau dipegang rasanya nggak jauh beda. Dan di sini juga kalian bisa nemuin eyelet kayak gini ya. Ini eyeletnya juga bukan sesuatu yang aneh. Kalian pasti pernah nemu eyelet kayak beginian kalau ke tukang-tukang bahan-bahan sepatu atau bahan-bahan kain lah. Ini banyak banget dijual bebas, bahkan di Indonesia juga. Nah, bagian uppernya yang menarik perhatian itu sebenarnya di sini, alias di toe box-nya. Buat kalian yang ngeh, Converse generasi dulu sama sekarang itu banyak perbedaannya di bagian toe box-nya ini. Dimana Converse angkatan lama itu toe box-nya biasanya lebih besar, dan Converse Chuck Taylor angkatan baru itu biasanya toe box-nya lebih kecil. Bahkan beberapa mungkin punya beberapa perbedaan ya. Secara shape juga gua rasa sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan. Sama-sama bentuknya elongated ya, slim dan panjang gitu. Seperti khasnya Converse yang sebelum-sebelumnya lah. Makanya memang Converse ini nggak cocok buat kalian yang kakinya lebar, alias kaki bebek lah kalau orang Indonesia suka bilang. Terus apa bagusnya sih Converse ini? Satu kata, culture. Jadi kalau kalian tahu, suka nggak suka, mau nggak mau, Converse itu sudah bagian dari culture umum di seluruh muka bumi, terutama anak-anak muda. Ya, gua rasa dimulainya dari zaman-zaman para pembasket NBA, karena Converse yang high itu banyak dipakai di NBA, kemudian lanjut lagi di zaman Kurt Cobain sampai sekarang. Dan kalian pasti pernah ngalamin, ya minimal berinteraksi lah dengan sepatu ini. Walaupun kalau kalian pernah interaksi dengan Converse tahun 90-an dengan tahun 2000-an, itu kemungkinan besar akan beda. Kenapa? Karena Converse yang gua pegang ini angkatan tahun
2000-an kesini ya udah modern, itu Converse-nya sudah dimiliki oleh Nike. Bukan sama pemilik brand Converse yang sebelumnya, di mana Nike ini dengan pinter menggunakan culture-nya dan hype-nya si Converse ini untuk mendongkrak sales mereka. Jadi Nike bikin Converse jadi lebih baik, lebih nyaman, dan lebih oke dengan caranya mereka, dan kemudian dijual ke market penggemar Converse. Makanya Converse tuh kelihatannya agak lebih mahal kan belakangan ini. Ya menurut gua, kemahalan itu masih sepadan dengan beberapa kenyamanan yang kalian bisa temuin. Terutama, kita mulai pindah ngomonginnya ke bagian solnya. Nah, kenyamanan di solnya itu kalian bisa mulai rasain begitu pegang insole-nya. Ini kalau gue bilang adalah insole tertebal buat sepatu vulkanisir. Ya setidaknya salah satu yang tertebal lah untuk urusan sepatu vulkanisir. Kalau kalian lihat, di sini busanya itu masih ditempelin sama busa lain lagi. Ini gue rasa lebih mirip ke karet sih bahannya. Dan ini bikin tapak kalian di sini jauh-jauh lebih nyaman lagi. Belum selesai di situ, bagian dalam sini itu nggak pakai cardboard kayak sepatu-sepatu murah lainnya, tapi pakai karet yang empuk banget. Bahkan beberapa sepatu Converse itu pakai teknologi Lunarlon-nya punya Nike. Ya nggak salah sih kalau ada yang bilang Converse modern ini nyaman banget, karena memang begitulah adanya. Terutama kalau kaki kalian kurus dan ramping dan cocok dari shape sepatu ini. Yuk kita breakdown satu-satu tentang soalnya ini. Pertama, kalian akan lihat bahan kanvas buat di topnya. Kemudian di bagian sini, kira-kira tebalnya itu segini. Kira-kira ada busa setebal inilah. Ini lumayan tebal loh. Dan ditambah lagi bagian bantalan karetnya kira-kira tebalnya segini. Belum selesai, masih ditambah segini lagi bantalan karet di solnya. Total-total kalian punya 10 sentian lebih lah bantalan di dalam sini. Hanya untuk sepatu yang katanya cuman polosan gini doang. Ini bener-bener good job sih. Dan catatan aja, nggak semua Converse setebal ini ya. Tapi memang rata-rata punya bantalan yang cukup empuk dan cukup nyaman kalau kalian pijak. Beda cerita mungkin Jack Purcell atau beberapa seri-seri yang lain. Karena nggak semua Converse itu sama. Untuk cerita seempuk apa bagian ini, gue akan tes durometernya. Mulai dari bagian yang ininya. Bagian insole-nya aja dapat rata-rata angka 21 buat bagian busa atasnya dan 25 buat bantalan bawahnya. Buat kalian tahu, solnya kaki yang udah sempuk itu aja, itu tuh belasan, 16, 18 gitu ya. Dan ini 21 sampai 25. Bedanya nggak terlalu jauh, meskipun emang lebih empuk kaki, tapi gue bisa bilang ini tuh sangat empuk sekali guys. Apalagi untuk kelas sepatu kayak begini. Terus kita tes yang di bagian solnya. Dan karet dalam ininya itu empuk banget guys. Ini bener-bener saingan berat sama kaki. Ini bener-bener bikin gua pusing ngebayanginnya. Pantas aja selama pengetesan sepatu ini bener-bener nyaman dan empuk banget. Yang jelas gue berani jamin kalau kalian pakai buat harian, lari-lari kecil, buat olahraga-olahraga tipis, atau cuman bolak-balik dari kelas yang pertama ke kelas selanjutnya, kalian pasti masih bisa nyaman pakai Converse ini. Pertanyaan selanjutnya kalau kalian pakai tiap hari adalah ketahanan. Pastinya dong, untuk dari bahan ininya sendiri, ini gue berani jamin bagian insole-nya bakal bertahan cukup lama dan kuat. Ya, paling ada lem sedikit lepas aja karena ini udah kejadian sih. Di sini sebenarnya awalnya dilem dari sini ke bagian sol dalamnya, tapi lemnya emang cuma sedikit dan gak terlalu kuat. Akhirnya sekarang udah lepas. Ketahanan di sini juga kalau kalian bisa lihat bagian ini udah lepas juga, jadi nggak kuat-kuat amat lemnya. Tapi semuanya itu di-secure di dalam sini sama yang namanya Strobel Stitch, dan ini adalah salah satu gold standar kalau kalian mau cari sneakers yang tahan lama. Karena kalau kalian cari apapun sneakers yang bagus itu rata-rata pasti pakai Strobel Stitch kayak gini. Contohnya aja dari sepatu-sepatu yang terbaik yang udah kita tes itu rata-rata punya Strobel Stitch kayak Kanki, Ultra Boost, dan sekarang Converse. Dan Strobel Stitch-nya juga gue harus acungin jempol karena cukup kuat ya nahan beban ini. Gue tarik juga nggak gampang lepas. Meskipun gue harus bilang ini masih kalah rapet dan kalah rapi dibanding Kanki. Tapi menurut gue segini aja udah bagus di kelas sepatu kayak gini. Dan selanjutnya kita harus ngomongin outsole-nya nih. Jujur aja ini adalah salah satu sepatu tersulit buat kita potong. Bahkan lebih sulit dibanding Doc Mart. Serius, Doc Mart itu nggak sesusah ini, dan ini walaupun kesannya tipis, tapi karetnya tuh kuat banget, kuat dan susah ditembus. Beberapa kali percobaan dengan
gunting, pisau, bahkan gergaji itu nggak berhasil menembus dengan baik si bagian outsole-nya ini. Gue nggak tahu nama jenis karet yang dipakainya apa, tapi serius emang kuat banget. Bahkan gue berani bilang ini lebih kuat daripada Continental Rubber-nya Ultra Boost. Kerennya lagi, meskipun dia kuat, dia itu lentur banget kayak gini. Beda banget sama yang punyanya Kangki. Yang Kangki itu keras, tapi dia tidak lentur sama sekali. Buat mastiin, yuk kita cek sama-sama pakai durometer. Bener sih, ternyata memang lebih keras daripada Ultra Boost. Artinya, bagian outsole-nya ini bakal tahan cukup lama buat kalian pakai. Bahkan menurut gue, ini habisnya bisa di atas 3 tahun, bahkan 5 tahun. Tapi ya tergantung pemakaian kalian juga. Kalau kalian bener-bener pakai Converse ini buat olahraga berat, yang jelas umurnya nggak akan sepanjang itu kemungkinan. Nah, terus kerusakan apa sih yang bakal dialami oleh Converse jenis ini? Kalau dari pengamatan gue, bagian yang pertama kali bakal rusak itu adalah bagian ininya. Kalian user Converse tuh pasti udah tahu kalau bagian ini itu pasti bakal cepet ketekuk, bahkan jadi bagian yang pertama kali ketekuk atau sampai rusak. Nah, bagian samping ini atau yang kita sebut dengan foxing itu tuh sebetulnya nggak nyatu dengan bagian bawah solnya. Dan Converse ini kebetulan pakai double foxing ya, di sini dan di sininya. Ini setelah dipanasin, dipres, dilem, nyatulah dengan bagian upper dan bagian solnya. Masalahnya dengan metode ini, bagian sol dan bagian samping ini nggak benar-benar nyatu dan pada akhirnya mereka bakal lepas sendiri. Bedain sama kapsol. Nah, gue udah pegang contoh kapsol sekarang di sini, dan kapsol itu biasanya bagian sol bawahnya itu nyatu dengan bagian samping-sampingnya. Bahkan di kasus ini adalah solnya Air Jordan ya, ada tempat buat ngejahit si kapsolnya ini ke uppernya. Artinya kapsol ini tuh bisa lebih kuat dan lebih tahan lama dibanding metode vulkanisir menggunakan foxing seperti ini. Nah, gimana jadinya kalau bagian ini udah lepas? Lama-lama, pelan-pelan bagian foxing samping ini bakal lepas sendirinya. Ya, cuman bisa kalau dilem, di-press ulang lagi atau di-finishing ulang lagi lah. Makanya karena prosesnya mungkin agak ribet, bahkan harus ngebongkar sepatunya, dan rasa-rasanya banyak orang mikir nggak worth it buat perbaikin itu, akhirnya banyak yang dibiarin bener-bener sampai rusak dulu, sampai lepas banget, barulah diperbaikin, atau akhirnya ujung-ujungnya beli baru. Karena jujur aja, sepatu-sepatu model kayak gini, itu banyak alternatifnya, banyak juga dijual dengan harga lumayan terjangkau. Buat Converse sendiri pun, meskipun sekarang harganya 1 jutaan, tapi kalian pasti pernah nemu Converse lagi diskon itu di harga 500 sampai 600-an. Ya, gue ngomongin soal store resmi, bukan jualan online ya. Gue sendiri pernah beli Jack Purcell di harga 500 ribuan aja. Itu resmi dari distributornya langsung di tokonya. Emang sebenarnya nggak terlalu mahal buat sepatu yang durabilitasnya cukup cakep kayak gini. Dan dari segi harga produksi, untuk konstruksi vulkanis ini bisa dibilang cukup murah, terjangkau, dan banyak banget ahli-ahli yang bisa mengerjakan jenis konstruksi ini. Gak kaget, makanya banyak banget akhirnya brand-brand lokal yang mau niru konstruksinya, bahkan sampai modelnya Converse ini. Kalau tadi kita udah ngomongin ketahanan dan konstruksi, sekarang gue pengen cerita tentang gimana sih rasanya pakai sepatu Converse ini. Hal pertama yang kita tes itu adalah breathability-nya, alias kaki kalian bisa nafas nggak sih di dalam sini? Bakal gerah nggak sih pakai sepatu ini? Ya, in teori sebenarnya breathability-nya bakal cukup oke karena uppernya bahan kanvas. Di mana bahan kanvas ini, seperti bahan-bahan kain lainnya, ada rongga-rongga kecil-kecilnya yang bisa memungkinkan udara untuk keluar masuk. Tapi memang nggak sebagus bahan mesh ya. Nah, ternyata setelah kita tes, breathability ini bagus banget dan cakep banget. Bukan karena bahan uppernya, tapi bukan karena 2 lubang di sini. Ya, usut punya usut, ternyata 2 lubang ini sangat ngebantu breathability sepatu ini. Good job sekali lagi Converse. Dan soal kepukan solnya, kayak gimana sih? Kita udah tes drop ball-nya, kurang lebih kayak gini, dan hasilnya mengejutkan. Bener-bener cukup baik, bahkan melebihi beberapa sepatu-sepatu lain yang pernah kita tes. Gue sempat salah lihat, kayaknya malah hampir nyaingin Adidas Ultra Boost. Ternyata mata gue doang sih yang salah, nggak sampai ngejar Ultra Boost, tapi memang bounce rate-nya itu cukup tinggi. Bener-bener mengejutkan buat sepatu tipis kayak gini doang. Dan ini wajar banget mengingat betapa banyak karet dan cushion yang ada di dalam sepatu ini. Ya, mungkin buat Converse, beban sepatu segitu adalah harga yang harus dibayar buat mengejar kenyamanan dan kenikmatan saat memakai sepatunya. Menurut gue nggak salah juga sih, masih gue maafkan lah. Akhir kata, gue agak bingung buat ngasih rating sepatu ini. Gue termasuk happy banget waktu nge-review sepatu ini, karena ini tuh di atas ekspektasi gue, lebih bagus daripada apa yang gue pikirkan sebelumnya tentang Converse. Awalnya gue kepikiran buat
buat kasih rating sekedar 7,5 aja, tapi setelah beberapa hal dan gue timbang-timbang dari segi material, durabilitas, konstruksi, dan kemungkinan nyaman yang kalian bisa dapat, gue rekomen sepatu ini di angka 8 dari 10. Gimana menurut kalian? Setuju gak dengan rating kayak gini? Coba tambahin komentar kalian di bawah, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai ketemu lagi di bedah sepatu selanjutnya. Gue Dimas undur diri dan kasih tahu next kita harus bedah sepatu apa lagi. Bye-bye!